Hari ini kita akan coba, kalau kemarin sudah dengan Pak Dekan, itu materi pembelajaran berbasis ICT. Nah, hari ini Ibu Bapak akan didampingi oleh Pak Sauki yang akan langsung action bagaimana memanfaatkan teknologi informasi di dalam pembelajaran. Nah, terutama di dalam penyusunan modul. Jadi modulnya sudah nggak jadul lagi ya, tapi modulnya sudah bisa berbasis Android. Nah, ini nanti akan ditemani, akan didampingi oleh Pak Sauki. Tapi sebelumnya Ibu Bapak mohon izin Pak Nur ini akan memberikan sesuatu yang spesial ya. Jadi sebentar ya, sebentar Ya, biar apa nantilah kita dengarkan bersama ya apa pesan spesialnya itu. Ya, untuk itu monggo Pak Nur langsung saja. terima kasih Bu Fitri. Mohon izin share screen. Jadi saya akan share screen dulu. Jadi ini mohon izin Pak Sauki, Mas Yusuf. Screen saya sudah Ya, sudah. terlihat. Oke. Sudah, Pak Nur. Oke, Bapak Ibu, kita sudah satu sesi pelatihan dalam peningkatan kualitas relevansi kurikulum. Saya hanya akan menyampaikan beberapa poin saja untuk refleksi dan tindak lanjut pelatihan kita ke depan supaya kita sama-sama bisa mengemban amanah yang diberikan Mas Yusuf, Bapak Ibu sebagai SMK binaan YPA MDR dan kami sebagai tim pendamping yang ditunjuk oleh Mas Yusuf. Kita bekerja sama untuk saling menguatkan misalnya supaya mencapai tujuan yang diharapkan dalam program pembinaan SMK yang dilakukan oleh YPA MDR ini. Nah, Bapak Ibu, pendekatan kami dalam pengembangan pendampingan ini adalah menggunakan ini model Kipetrik untuk evaluasi program pelatihan. Yang pertama adalah kami ingin melihat reaksi Bapak Ibu terhadap program pelatihan yang telah diikuti ini. Apakah senang, apakah semakin berat. Nah, itu nanti kami akan rumuskan, sehingga mohon nanti bisa Bapak Ibu masing-masing per sekolah memberikan tulisan, nanti bisa dikirim ke tugas di Google Classroom atau ke Bu Fitri ya di Ya, nah reaksinya seperti apa harapannya per sekolah bukan per orang ya, sehingga nanti kami bisa mengevaluasi ke depannya seperti apa yang harus kami lakukan. Kemudian di pembelajaran Bapak Ibu, nah ini nanti juga perwakilan aja per sekolah, apakah yang sudah disampaikan ini benar-benar sudah dipahami. Bagian mana yang perlu penjelasan, bagian mana yang perlu kita tindak lanjuti untuk pendampingan. Nah, itu nanti mohon Bapak Ibu sampaikan, atau kebutuhan-kebutuhan pembelajaran apa yang dibutuhkan di setiap sekolah mungkin berbeda karena di Pandak sudah SMKPK, yang lainnya belum. Bagaimana orientasinya? Oh, kami lebih enak dengan pendekatan kurikulum 2013 yang belum PK ya. Kami nanti akan mensinkronkan dengan struktur yang ada di kurikulum 2013 maupun di PK. Nah, setelah proses pembelajaran ini, kami mendesain pembelajaran ini dengan sinkronus atau tatap maya, Bapak Ibu, seperti sekarang ini, dan tugas dan belajar mandiri. Jadi platformnya pakai Google Classroom yang kita semua sudah bisa mengakses semua materi, bahan-bahan tambahan, dan diskusi melalui tatap maya ini sesuai dengan yang diperlukan, sesuai jadwal yang sudah kita sepakati bersama. Nah, dari hasil refleksi ini nanti kita akan bagaimana jadwal selanjutnya untuk program materi-materi berikutnya supaya lebih mengena di setiap sekolah. Nah, berikutnya adalah di pendampingan ini kami berharap Bapak Ibu ada action di sekolah. Karena kalau hanya sampai di sini kita hanya
nanti dampaknya tidak akan berdampak di sekolah, tetapi ada implementasi di sekolah. Nah, kami menyadari untuk implementasi di sekolah itu Bapak Ibu memerlukan apa, waktu, ada kendala apa, dan sebagainya. Nah, nanti apa yang ingin Bapak Ibu implementasikan di sekolah, kalau ada rancangannya bisa kita komunikasikan lebih lanjut. Bagaimana efektifnya, mungkin nanti juga dibantu dengan Mas Yusuf bagaimana mewujudkan implementasi ini seperti apa di sekolah. Selanjutnya adalah tentu setelah diimplementasikan kita juga YPA MDR juga ingin melihat hasil implementasi di sekolah, sehingga Mas Yusuf ini untuk merancang kegiatan-kegiatan berikutnya itu akan lebih mudah gitu. Oh, dengan ini hasilnya seperti ini, nanti peningkatannya bagaimana di tahun-tahun berikutnya juga bisa akan lebih mudah untuk dirancang, sehingga goalnya step by step, langkah by langkah itu kita bisa bertindak sesuai dengan hasil yang saat ini, tahun ini dilakukan. Jadi programnya apa dan seterusnya nanti bisa dirancang lebih baik lagi. Jadi ini Bapak Ibu pendekatan, jadi evaluasinya tidak ada lulus dan tidak lulus, tetapi evaluasinya adalah menyeluruh di sini bagaimana implementasi setelah pelatihan ini pada actionnya Bapak Ibu di sekolah. Kalau di model pengimbasan setelah dilatih, guru yang dilatih mengimbaskan di sekolah, kemudian setelah diimbaskan diimplementasikan dalam proses kegiatan di sekolah. Tentu ini butuh dukungan dari manajemen, dari kepala sekolah, dari ibu wakil kurikulum, Bapak Ibu guru selaku pengampu mata pelajaran, dan tentunya selaku pembina Mas Yusuf dalam hal ini bagaimana nanti mendorong sekolah bisa mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari bersama ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kami ingin tahu refleksi diri, ini mungkin dari sekolah, silakan dikumpulkan jadi satu, tidak usah by name, tetapi Bapak Ibu bisa meraih apa yang materi dan informasi ini telah dipahami, mana yang belum, kemudian usulan-usulannya apa yang diperlukan untuk ke depan supaya pelatihan kita ini berjalan dengan baik. Sebentar saya cas baterainya. Jadi itu kami harapkan ada masukan dari Bapak Ibu sehingga nanti kami bisa membuat program yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi di sekolah. Jadi mungkin nanti pembagiannya adalah bisa klasikal umum, nanti ada klasikal spesial di setiap sekolah. Nah, refleksi terhadap program pelatihan ini, apakah materi mudah dipahami dan dapat diimplementasikan, mana yang dapat, mana yang belum, apakah sudah memenuhi harapan dan kebutuhan Bapak Ibu di sekolah. Nah, ini nanti disampaikan harapannya apa, kebutuhannya apa, bagaimana rencana tindak lanjut pelatihan pendampingan ini agar lebih efektif, sehingga di masing-masing sekolah nanti bisa mengimplementasikan apa yang selama pelatihan dilakukan. Nah, implementasi ini kalau butuh sumber daya, dari mana sumber daya itu didapat, nanti kita diskusikan bersama. Nah, ini rencana tindak lanjut, itu prinsipnya adalah kriterianya SMART, jadi spesifik, punya tujuan yang jelas, dapat diukur, dapat dicapai, realistik, dan punya batas waktu. Kita sampai Desember program pelatihan ini, sehingga mumpung ini masih di awal, mari kita spesifikkan apa yang diukur, apa yang akan dicapai, dan apa sih yang bisa realistik dikerjakan di sekolah dan sesuai time frame yang kita sepakati. Sehingga nanti ada nama kegiatan, siapa penanggung jawabnya, di mana diterapkan, sasarannya siapa, kapan dilaksanakan, sumber daya yang diperlukan. Nah, kalau kita tiap sekolah punya action plan seperti ini, nanti akan jelas. Misalnya hari ini pelatihan modul, nah siapa penanggung jawabnya di sekolah untuk mengkoordinasi guru-guru yang mengikuti pelatihan, kemudian
bagaimana nanti modul ini diterapkan, dibuat di sekolah, sumber daya yang disiapkan apa dari sekolah, dan seterusnya, dan modul ini dikumpulkan kapan, nah itu akan sangat berarti bagi implementasi di sekolah, sehingga kami mendampinginya nanti juga ada kegiatan untuk bagaimana Bapak Ibu melaksanakan ini, karena pendampingan itu tidak hanya sekedar tatap maya seperti ini kita setting, tetapi memang harus ada implementasi di sekolah. Nah itu yang akan kita dampingi. Kalau nyusun modul kurangnya ini, ya kita nanti akan memberikan masukan, kemudian kita bertukar pikiran bagaimana nanti modul itu dikembangkan, kemudian menganalisis kurikulumnya kalau dianggap kurang relevan supaya lebih relevan seperti apa, kemudian penyerapan lulusannya dirasa kurang supaya lebih bisa terserap bagaimana, tentu nanti selaku pendamping dan di sini juga ada pembinanya bisa dikomunikasikan, dikolaborasikan, sehingga sekolah Bapak Ibu itu meskipun belum termasuk PK, tetapi nanti sudah menunjukkan keunggulannya karena sudah dibina oleh YPA MDR. Oke, Bapak Ibu, ini untuk selanjutnya itu saja yang mau saya sampaikan, bahwa kita perlu menyepakati kalau di tata maya itu bagaimana hadir di ruangan, kemudian nama sekolah dan nama peserta, sehingga kita akan lebih memudahkan untuk berkomunikasi dalam sesi yang sinkronus ini. Demikian Bu Fitri yang bisa saya sampaikan, nanti saya share ini, kemudian nanti per sekolah mohon mengirimkan refleksi dan usulan-usulannya kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan Bu Fitri sebelum ke Bu Fitri, Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Pak Nur ini semata-mata kita sama-sama mau meningkatkan kualitas pelatihan dan juga pelayanan kami terhadap Bapak Ibu semua. Jadi nanti mungkin dari segi teknis pelatihannya kita mungkin akan ada pelatihan yang memang sifatnya barengan, termasuk juga nanti akan lebih banyaknya adalah pendampingan per sekolah. Nah, hal-hal yang nanti minta disepakati pun juga termasuk jadwal untuk pendampingan per sekolah. Karena kami menyadari bahwa di 4 sekolah ini mungkin dari segi kebutuhan, pendampingan, dan juga dari segi hal-hal yang lainnya itu berbeda satu sama lainnya. Nah, untuk itu timnya Bu Fitri dan Pak Nur ini akan sama-sama kita coba layani sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semua, sesuai juga mungkin kecepatan Bapak Ibu semua gitu. Sehingga kita bisa spesifik mungkin lebih pada programnya. Sambil kita nunggu proses pembelajaran tatap muka itu dibuka gitu. Nah, kalau memang semua sekolah area ini sudah bisa dibuka dan diizinkan untuk tatap muka, tidak menutup kemungkinan tim ini akan langsung ke lapangan gitu, mendampingi Bapak Ibu. Karena kami menyadari mungkin penting rasanya Pak Nur nih, Bu Fitri, Pak Suki mungkin ke lapangan juga nanti supaya bisa lebih bukan hanya kenal saja, tapi juga bisa menggali lebih dalam tentang potensi dari sekolah Bapak Ibu semua, terutama bagaimana kondisi real di lapangan tersebut. Nah, sebelum ke sana nanti Bapak Ibu tolong tadi yang disampaikan Pak Nur mungkin diisi, terus di-share-kan ke kami, supaya kami juga bisa belajar dan bisa lebih meningkatkan lagi hal untuk pelayanan terhadap Bapak Ibu, termasuk juga di dalam pelatihan ini bisa lebih mengena gitu, sesuai dengan kebutuhan setiap sekolah. Karena tadi ternyata setiap sekolah itu punya kecepatan yang berbeda, punya kebutuhan yang berbeda gitu, punya potensi yang berbeda. Nah, kami ingin mencoba untuk merangkul Bapak Ibu semua supaya kita bersama-sama tercapai tujuan kita untuk memaksimalkan dan meningkatkan mutu di sekolah Bapak Ibu semua. Nah, itu mungkin tambahannya Bu Fitri. Silahkan mungkin bisa dilanjutkan. Terima kasih Mas Yusuf. Monggo Bu Fitri dan Pak Sauki. Ya, nggih. Baik, terima kasih Pak Nur, Mas Yusuf. Ya, semata-mata memang ini semua demi tujuan kita bersama-sama ya, sehingga nanti
kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan berikutnya itu semakin pas ya, semakin pas ya. Pas di semuanya, di jadwalnya, di kebutuhannya, ya kemudian mungkin teknis pendampingannya kita juga jadi lebih sesuai begitu ya, Ibu Bapak. Baik, Pak Sauki sudah siap ya. Sebentar tak panggilkan juga teman ya yang mendampingi. Mas Sudi siap? Ya, unmute dulu Mas Sudi. Ya, coba cek. Ya, keras. Oke. Ya, oke biar biar apa nanti lebih matching, lebih gayut ini ya, lebih rame. Yuk, Mas Sudi silahkan didampingi Pak Sauki. Baik, Ibu Fitri, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, Bapak Ibu guru yang kami hormati. Terima kasih kepada Pak Husni Sauki yang telah hadir pada kesempatan hari ini untuk memandu kita, untuk memberikan praktik langsung ya. Pada hari ini kita akan praktik tentang penyusunan modul berbasis Android yang akan dibawakan oleh Bapak Husni Sauki MPD. Saya sedikit bacakan CV beliau. Ya, beliau merupakan dosen vokasi Universitas Negeri Yogyakarta, program studi pendidikan teknik mesin di pengembangan media pembelajaran modul interaktif di SMK. Kemudian mengajar di Universitas Negeri Yogyakarta sejak tahun 2013 sampai tahun 2015. Kemudian pendidikan untuk jenjang magisternya mengambil di Pendidikan Teknologi dan Kejuruan UNY dan pengolahan bengkel praktik terhadap prestasi belajar siswa juga. Nah, kemudian pengalaman untuk berkaryanya di bidang media, pembelajaran, aplikasi berbasis Flash, aplikasi Android, cerdas matematika ya di Play Store, kemudian video pembelajaran pengelasan 3G yang pernah beliau buat, kemudian bukunya ada beberapa, diantaranya desain pengembangan fasilitas sekolah di era revolusi industri 4.0, kemudian daya saing SMK dalam bursa pasar tenaga kerja 4.0, yang pastinya Bapak Husni Sauki ini tidak diragukan lagi untuk pembuatan media pembelajaran berbasis Android ya yang pada hari ini kita akan praktekkan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang sudah kita diskusikan pada kemarin ya, berarti semua sudah menginstal semua, nggih Bu? Bapak Ibu sudah ada yang sudah menginstal semua nggih? Sudah. Sudah ya. Oke, baik. Oh, ada yang belum juga. Baik. Kalau begitu langsung saja untuk mempersingkat waktu saya persilakan untuk Bapak Husni Sauki menyampaikan atau memberikan arahan terhadap materi hari ini yaitu penyusunan modul berbasis Android. Kepada Pak Husni Sauki kami persilakan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Fitri, Mas Sudi, Pak Nur, sama Pak Yusuf dan Bapak Ibu sekalian yang sangat semangat ya untuk siang hari ini. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Mas Sudi tentang saya ya, tentang saya. Nama saya Husni Sauki ya, Husni Sauki. Saya dosen dari Universitas Negeri Yogyakarta dan fokus saya memang di bidang pengembangan media dan juga bidang pengelasan ya, khususnya kalau untuk di teknik. Nah, Bapak Ibu sekalian, beberapa sudah pernah saya dampingi dalam pengembangan media, khususnya untuk SMK Negeri Pandak ya. Tapi untuk yang lain mungkin belum. Nah, kali ini saya akan mendampingi Bapak Ibu dalam menyusunan modul berbasis Android. Kita belajar bersama ya. Mungkin ada yang saya tidak tahu atau Bapak Ibu sudah mengalami. Silahkan kita share bareng di sini, kita belajar bareng supaya lebih saling melengkapi.
Dan mungkin karena menjelang siang panas-panas ya, mungkin kalau ada snack sambil minum-minum silahkan ya, kita santai aja. Kopi. Oke. Saya sudah buat ini kopi. Ya, silakan kalau mau disambi Bapak Ibu, kita pelan-pelan saja ya. Saya memaklumi karena untuk pembuatan modul kalau tidak tatap muka langsung, kalau tatap muka aja agak lama ya, apalagi tidak itu. Jadi memang butuh lebih ekstra ya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan terkait tool-tool atau fitur-fitur yang ada di Microsoft PowerPoint, kemudian eSpring sama Web2APK. Nah, untuk membuat aplikasi berbasis Android itu sebenarnya banyak ya sekarang. Sekarang tidak usah memahami coding-coding ya, tidak seperti dulu harus terlalu ribet. Tapi kali ini saya akan mendampingi Bapak Ibu hanya dengan PowerPoint ya, tapi sudah bisa menjadi modul yang interaktif lah, lebih interaktif dan mudah, jadi tidak usah coding-coding. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dari kemarin sudah saya sudah saya share ya aplikasinya, baik tutorialnya maupun modulnya. Silakan nanti Bapak Ibu dibaca, dipelajari juga ya, karena waktu yang singkat ya, dan nanti juga insya Allah saya siap mendampingi Bapak Ibu. Kalau ada kendala silahkan nanti via Japri atau di grup, nanti saya berikan video tutorialnya ya. Insya Allah saya akan siap ya. Sebelum itu mungkin Pak Masudi ini bisa direkod nggak? Oh iya. Sudah direkod belum? Supaya nanti sudah ya. Oke. Nanti siaran ulangnya ada di YouTube Mas, kita upload ke YouTube. Oke, siap. Oke. Saya share screen dulu. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu untuk membuka contoh template ya yang sudah Bapak Ibu download melalui Google Drive. Di sana ada template yang sudah tersetting ya, ibaratnya tersetting. Atau mau buat baru juga tidak masalah, silahkan. Jadi nanti tinggal divariasi saja menurut Bapak Ibu. Tinggal divariasi saja menurut Bapak Ibu ya, supaya sesuai. Oke, silakan Bapak Ibu sambil membuka PowerPoint ya. Sambil membuka PowerPoint yang sudah diinstal eSpring ya. Jadi di sini saya jelaskan ya. Jadi PowerPoint itu adalah untuk membuat materinya ya. Materinya, kemudian tombol-tombolnya dan fitur-fitur tool-tool lainnya yang ingin Bapak Ibu masukkan. Kemudian di eSpring sendiri itu bisa untuk membuat kuis ya. Ini untuk membuat kuis. Pilihannya banyak sekali Bapak Ibu. Untuk eSpring sendiri, untuk membuat kuis ya. Ini ada sekitar 14 ya, 14 option ya. Dari multiple choice, multiple response, true false, dan lain sebagainya. Bahkan mencocokkan gambar pun ada. Sehingga Bapak Ibu tinggal menyiapkan gambarnya saja, terus kita masukkan. Menyiapkan soalnya saja, terus dimasukkan. Dan juga ada esai. Tapi kalau esai di sini, dia tidak bisa kirim nilai ya. Dia, karena esai kan kadang huruf besar dan kecil aja sudah bisa salah ya. Jadi ini ya, kemudian ada mencocokkan ya, dan lain sebagainya. Bahkan ini bisa diselang-seling istilahnya. Nomor 1 mungkin multiple choice, nomor 2 mungkin multiple response, nomor 3 true false, dan lain sebagainya. Tinggal Bapak Ibu saja pengen yang seperti apa.
Dan di eSpring sendiri ini bisa untuk membuat template ya, bisa apa namanya, template-nya itu bisa lebih interaktif ya. Jadi tidak usah menggunakan template dari apa PowerPoint sendiri, tapi bisa menggunakan slide template dari eSpring sendiri. Nah, ini sudah banyak, tinggal Bapak Ibu nanti pilih ya, yang mau yang seperti apa. Nah, untuk yang pertama dalam pembuatan media itu adalah informasi umum ya. Biasanya seperti informasi umum. Nah, silakan Bapak Ibu nanti dibuat ya. Contohnya di sini ya mata pelajarannya ya. Kalau saya mengambil mata pelajaran teori pengelasan. Nah, mungkin di sini cukup di-input satu kompetensi dasar saja. Jangan nggak usah banyak-banyak dulu. Ya. Jadi tinggal input ya. Pakai text box ini Bapak Ibu. Nah, di sini contohnya saya tulis di sini ya. Klik text box, terus ini contohnya kompetensi dasar nah, seperti ini. Ya tinggal Bapak Ibu tambahkan saja ya. Di sini. Kemudian mungkin ada identitas sekolah ya. Di sini identitas sekolah silakan dikasihkan pakai logo atau mau tulisan enggak masalah. Nah, untuk pembuatan modul ya, ini hanya seperti Bapak Ibu membuat PowerPoint biasa ya. Jadi ada tombol seperti ini, kemudian ngelink ya, istilahnya ngelink ke slide 1 atau ngelink ke slide 10. Ketika diklik, kemudian nanti dari slide 10 bisa langsung loncat ke slide 5 dan lain sebagainya. Sehingga saya kira Bapak Ibu kan sudah pernah membuat ya seperti itu ya. Jadi tinggal di link saja ya. Sebagai contoh ya, ini saya membuat ini ya. Saya tulis mata pelajarannya, saya tulis kompetensi dasarnya. Mungkin di sini mau ditambah kelas ya silahkan ya Bapak Ibu. Mau ditambah kelas ya tinggal di copy paste. Nah, ganti kelas, contohnya kelas berapa. Nah, setelah itu ya mungkin tambah identitas sekolah, jurusan dan lain sebagainya, pokoknya terserah Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau untuk template background itu juga terserah Bapak Ibu ya, mau dikasih warna apa atau mau dirubah seperti apa, silahkan. Kalau di sini saya men-setting ya, men-setting background. Sebentar. Ya, saya men-setting di sini dari set ya, slide size ini ya. Kemudian kostum slide size. Nah, ini saya men-setting panjangnya, lebarnya maaf, lebarnya itu sekitar 14,288 cm, kemudian tingginya itu 25,4 cm. Ya, ini saya sesuaikan dengan ukuran yang sudah ada di HP. Nah, kalau Bapak Ibu tidak mau ribut, silakan pakai template saya aja, tinggal dirubah aja warnanya dan lain sebagainya. Kemudian diklik, dibuat tombol start ya, ibaratkan mulai ya, masuk lah ibaratnya, masuk. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan shape ya, bisa membuat sendiri seperti ini contohnya ya. Kita buat shape ya. Kemudian kita kasih warna seperti ini. Ataupun yang kita bisa ngambil dari eSpring ya. Ya, ini ada ikon ya Bapak Ibu ya, ada ikon. Tinggal klik. Nah, ini sudah muncul ya di monitor di tampilan Bapak Ibu ada ikon enggak?
Sudah muncul kah? Apa yang saya share ini? Belum, masih hitam. Oh, hitam ya. Oke, mungkin saya dulu. Saya bentar. Oke, saya share ya. Yes. Ini ada ikon ya, kalau kita klik nanti dia akan muncul tampilan seperti ini. Sudah ya Pak Nur ya ini ya. iSpring Content Library yang saya share atau masih gelap? Sudah. Nah, di sini kita bisa memilih ini ya, kontrol ya. Nah, di sini sudah ada button, istilahnya kalau tombol itu kan button ya, button kemudian switch, ada juga close ya, tombol close dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu tinggal diklik ini aja, terus insert ya. Nah, ini sudah ada. Tinggal Bapak Ibu pengen diwarnai apa, berbeda ya tinggal dirubah saja. Nah, mau di ini atau biru atau yang lainnya. Ada juga Bapak Ibu bisa download ya, download di Google, ketik saja apa namanya button ya, itu nanti bermacam-macam. Contohnya seperti ini ya, ini bisa juga didapatkan di Google ya, sehingga apa tinggal Bapak Ibu diklik saja atau insert saja ke sini. Nah, setelah Bapak dan Ibu ini sudah membuat seperti ini, tinggal nanti di-link-kan saja. Contoh ya, ini kan sudah seperti ini ya. Kita klik ini ya, klik mana yang ingin dikasih link, supaya nanti ketika dipencet itu dia lari ke slide yang kita inginkan. Nah, caranya tinggal diklik seperti ini ya Bapak Ibu, terus insert ya, terus dikasih action. Nah, tapi karena dia bentuknya ini masih shape ya, dia belum mau tombol actionnya tidak aktif ya, tidak aktif. Sehingga caranya tinggal cut ya, di-cut. Nah, terus pastenya nanti berbentuk picture ya, berbentuk picture. Nah, ketika sudah bentuk picture, nanti dia actionnya akan hidup. Sehingga kita tinggal dikasih action saja. Oke. Nah, di action sini dia akan muncul hyperlink tuh ya. Jadi dia akan mengarahkan setelah tombol ini diklik, itu dia akan menuju ke slide mana. Nah, kita tinggal pilih. Atau last slide, first slide, reviews, next slide, atau yang mana. Kalau tidak ada di sini, pilihannya tinggal dipilih di slide ini ya. Slide. Nah, mau di slide kedua, ketiga, atau keempat dan lain sebagainya. Oke. Jadi saya pilih slide kedua ya. Tinggal oke. Kemudian ini ada play sound ya. Jadi ketika mouse atau tombol itu diklik, itu ada suaranya. Sering atau mau seperti apalah, terserah Bapak Ibu. Di sini sudah ada pilihannya ya. Sudah ada pilihannya. Tinggal Bapak Ibu pilih saja. Nah, ini ketika tombol diklik ya. Nah, sekarang ketika mouse atau kalau kita pakai mouse ya, ketika tombol mouse di atas
button atau di atas tombol, itu dia akan play sound. Kalau mau dikasih musik ya, nah tinggal dipilih saja. Ya. Mana terserah Bapak Ibu mau yang mana. Oke. Nah, kalau sudah tinggal klik OK. Ya. Tinggal kalau Bapak Ibu pengen melihat ya. Nah, ini diperbesar seperti ini. Kemudian tinggal klik sini. Nah, dia sudah menuju ke menu utama. Oke, sampai sini Bapak Ibu ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Intinya kita hanya mengeling saja. Bapak Ibu buat materi, kemudian dikasih tombol untuk interaktifnya ya, bisa diklik ke manapun yang Bapak Ibu mau. Nah, kalau sudah ada ini halaman awal ya, informasi umum. Kemudian Bapak Ibu buat menu utama ya, menu utama. Nah, ini sama seperti tadi ya. Jadi kita membuat tombol-tombol. Di sini mungkin ada tujuan, petunjuk, materi, kuis, profil, referensi. Mungkin mau ditambah lagi ya. Ada glosario mungkin ya, atau petunjuk penggunaan atau dan lain sebagainya. Terserah Bapak Ibu. Ya, mungkin lampiran bisa ya, atau lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu sesuaikan sendiri ya, dengan mengklik tombol-tombol ini ya, membuat tombol-tombol seperti ini. Nah, ini juga saya juga di menu materi dibuat seperti ini ya. Jadi ada materi 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Jadi ketika klik 1 nanti langsung menuju ke judul prinsip kerja LAS ya. Materi 2 ada peralatan LAS, materi 3 ada prioritas arus dan lain sebagainya. Yang pada intinya ini terserah Bapak Ibu yang mau dibuat di menu utama ini sebagai homepage ya, atau sebagai layar utama ya, sehingga nanti pusatnya dari sini. Nah, ini bisa Bapak Ibu buat tombol seperti ini ya, kemudian dilingkan sama seperti tadi ya, dilingkan. Nah, ini kan ada ya action. Nah, ini nanti mau dirubah kemana terserah, mau dikasih suara boleh, mau tidak dikasih suara boleh ya, terserah Bapak Ibu. Kalau saya di sini kan tujuan ya, kita tujuan ada petunjuk, materi, kuis, referensi, dan profil. Nah, kemudian saya buat slide lagi ya. Kalau Bapak Ibu pengen buat slide ya, tinggal diduplikat saja bisa ya. Contoh seperti ini ya, duplikat slide ya, klik kanan, duplikat slide. Nah, seperti ini. Nah, nanti ini tinggal dihapus yang tidak perlu. Supaya mungkin dari tata di sini Bapak Ibu warnanya, terus ada backgroundnya dan lain sebagainya yang sama dengan yang atasnya, tinggal diduplikat saja. Dan nanti tinggal ini diganti, contohnya sini menu utama ya, tinggal di insert. Petunjuk ya tadi. Ya, tinggal ditaruh sini. Tapi kalau Bapak Ibu new slide ya, kliknya new slide, itu dia akan putih seperti ini. Ya. Dia akan putih seperti ini. Sehingga Bapak Ibu kan mungkin, wah ini saya tadi sudah buat backgroundnya, sudah buat dan lain sebagainya ya, animasinya dan lain sebagainya. Nah, sehingga harus membuat dari awal lagi. Lebih enaknya diklik kanan ya, terus duplikat slide. Nah, terus saya ingin Bapak Ibu pengen membuat animasi ya, dikasih animasi bisa ya, seperti PowerPoint yang Bapak Ibu buat ya. Di animasi ya, atau munculnya bisa di setting juga ya, seperti PowerPoint Bapak Ibu ya, lewat ini
mungkin dikasih ini fade in ya. Nah, terus dikasih animasi yang ada di PowerPoint Bapak Ibu, terserah ya, tinggal pilih saja supaya lebih bergerak ya, tidak diam. Kemudian juga ada mau dikasih fly in ya dan lain sebagainya. Itu juga bisa, durasinya dan lain sebagainya juga bisa. Atau mau dikasih yang linier seperti saya ini yang di bawah ya. Jadi dia bergerak dari kanan ke kiri terus ya. Jadi sebagai contoh ini ya. Nah, ini kan nanti ada pergerakan di bawah ini. Itu juga bisa. Itu pakai line ya. Di animasi, kemudian line. Nah, terus tinggal nanti Bapak Ibu tinggal ditayangkan saja hasilnya. Nah, setelah Bapak Ibu buat tujuan ya, setelah Bapak Ibu buat tujuan, terus ditulis dan lain sebagainya, terus Bapak Ibu buat halaman seperti tujuan, petunjuk, materi, ada kuis, ada referensi, profil dan lain sebagainya. Nah, satu slide tujuan, kemudian satu slide cara menggunakan, satu slide materi dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu tinggal di-linkkan saja. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui, ketika kita ingin memasukkan video, itu lebih baik pakai link ya, pakai link. Kalau dia kelemahannya untuk aplikasi ini ya, jadi ketika videonya itu diinput langsung ya, sebagai contoh ya, insert. Nah, di sini kan ada video ya, insert video form ya. Ketika kita insert video dari Devis, itu dia kalau videonya itu terlalu besar, itu nanti filenya juga akan besar. Tapi kalau filenya itu kecil, ya itu aplikasinya juga akan kecil. Nah, sehingga lebih baik Bapak Ibu ya memasukkan video menggunakan link saja, online video. Nah, tinggal ini dipastekan ya sebagai contoh ya. Sebagai contoh saya paste di sini ya. Nah, ini sudah ada ya, bisa Bapak Ibu lihat tampilannya, kemudian tinggal klik insert ya. Nah, ini sudah ada. Nah, kalau kurang besar ya tinggal diperbesar saja. Tinggal ditarik gini ya. Oke. Nah, tinggal kita lihat di sini. Bisa enggak ya. Seperti ini ya Bapak Ibu, kalau untuk insert video ya. Jadi insert online saja. Jangan insert videonya, filenya langsung ke PowerPoint. Nanti aplikasinya jadi terlalu besar. Nah, ini juga bisa diperbesar ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah kita buat ini menu setiap halaman dari tujuan, petunjuk, materi dan lain sebagainya, itu nanti kita kasih ini ya, home ya, tombol home. Jadi ketika diklik ini, dia akan kembali ke menu materi. Sebagai contoh, kalau kita klik ini ya, ke home-nya, nah, dia akan kembali ke materi. Sampai sini Bapak Ibu paham ya? Mungkin ada yang perlu ditanyakan, kita santai saja. Kalau memang saya menjelaskan terlalu cepat, silakan Bapak Ibu
menanyakan langsung aja ya. Jadi mungkin saya ketika menjelaskan kemudian ada yang masih bingung atau perlu diulang, itu nanti silakan Bapak Ibu langsung saja. Pak, mohon maaf, silakan diulang. Itu ya. Mungkin biar sekali jalan ya Pak ya, Pak Husni ya. Iya. Jadi sekalian menjelaskan sekaligus ada yang tidak mengerti ditanya gitu Pak ya. Nah, ya seperti itu. Jadi nanti tidak. Ya Bapak Ibu sampai di sini ada yang mau bertanya? Sudah paham apa bagaimana ya? Sudah paham atau memang masih bingung atau seperti membuat ini Pak, PPT Pak ya, PowerPoint. Ya, benar. Benar, seperti membuat PowerPoint. Oh, ada yang Pak bertanya. Sauki. Bu Lisa. Bu Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pas dijelaskan dari awal, pas baru di covernya ya Pak Sauki ya. Tadi Bapak menjelaskan ini startnya bisa langsung link kayak gitu. Iya. Nah, jadi sebelum kita membuka yang program ini, apa yang perlu dipersiapkan? Apakah seperti ini file kita sudah ada di Word atau di apa misalnya? Oke. Mungkin itu saja yang dari awal supaya pas tadi ngikuti di akhir-akhirnya tadi kan sudah agak mengerti, tetapi kan kalau belum praktek kan memang belum bisa mencoba-coba. Hanya tadi panjenengan beberapa kali mengatakan ini tinggal ngeling. Nah itu loh Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu. Jadi tadi kita masih membahas tentang template-nya saja ya, atau tempatnya saja. Nah, untuk materinya nanti Bapak Ibu siapkan saja, bisa juga langsung ke PPT ya, langsung masukkan sini tidak apa-apa. Nah, contohnya ya memasukkan sini ya, tinggal seperti ini ya, di copy paste aja Bapak atau Ibu. Nah, di contoh di sini saya menu materi tentang prinsip kerja las SMA Win. Terus tinggal diklik paste di sini, ini ada gambarnya, mungkin ilustrasinya, atau Bapak Ibu punya kayak GIF atau mau dianimasikan, silahkan. Kemudian karena ini tidak cukup, tidak cukup halamannya, saya mau buat di halaman kedua. Nah, ini terusnya ya, halaman kedua. Sehingga saya buat kayak tombol next di sini ya. Nah, Bu Lisa ini jadi ini kita masih membuat template-nya dulu ya. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan sambil praktek ya. Di menu utama itu mau ada apa saja. Silahkan sambil dibuat ya. Mungkin di menu ini ada tujuan pembelajaran, terus ada pemahaman bermakna, ada pertanyaan pematik ya, atau apa ya terserah. Atau kegiatan pembelajaran ya. Seperti apa yang akan dilakukan untuk menggunakan media ini. Nah itu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini masih membuat ibarat itu rumahnya ya, rumahnya. Jadi ketika orang membuka pintu pertama nanti masuknya ke tujuan, buka pintu kedua nanti ke petunjuk dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau sudah seperti ini, kita buat tombol-tombolnya, kita tinggal di-linkkan saja. Linkkan saja ya, tinggal di edit link bisa lewat sini ya, edit link lewat sini. Ya. Place in this document seperti ini, tinggal Bapak Ibu rubah aja mau ke slide berapa. Oke. Nah, setelah itu Bapak Ibu ya, ini kan buat halaman tadi ya, tujuan pembelajaran, terus ada cara menggunakan, terus ketika di menu materi Bapak Ibu ingin di breakdown lagi ya, jadi beberapa sub materi contohnya. Tinggal Bapak Ibu buat tombol seperti ini, ada berapa materi, ada berapa sub materi. Tinggal nanti di link lagi ya, materi 1 berarti ini contohnya materi 1. Materi 2, oh ini. Materi 3, ini dan lain sebagainya. Cara inputnya nanti kalau Bapak Ibu sudah punya modul ya, mungkin sudah pernah menyusun modul,
Silakan Bapak tinggal copy paste aja seperti Bapak Ibu membuat PowerPoint ya. Tinggal pakai insert pakai text box contohnya ya. Terus di input di sini hurufnya apa, isinya apa, sudah. Kalau satu halaman ini tidak cukup, ya tinggal ditambah lagi halaman berikutnya, ya. Caranya tinggal diduplikat saja, ya, duplikat. Nah ini tinggal ganti ya, contohnya. Tinggal diganti apa terserah Bapak Ibu ya. Nah kalau diduplikatkan ini masih ada ya, ada menu materi, ada menu home, sehingga tidak usah membuat lagi. Dan ini sudah otomatis dia ngelink ya, ngelink ke menu home sama ngelink ke menu materi. Nah supaya ini bisa ke halaman selanjutnya ya Bapak Ibu ya, kita tinggal memasukkan tombol next ya, next atau ke halaman berikutnya. Caranya bisa kalau mau instan ya, tinggal buka InSpring saja, terus icon. Terus tinggal pilih ya, mau kontrol di sini ya, mau pilih tombol seperti apa. Nah, contohnya ini next, ya. Tinggal saya insertkan saja sini. Nah, karena ini tinggal ditaruh di bawah, kemudian nanti tinggal kasih link ya, kasih link, tinggal insert, action, ya, hyperlink, next slide, oke. Nah karena ini dia halaman pertama, otomatis kan yang back itu kan dikasih di halaman kedua. Nah, sini, Ctrl V. Terus kita link, kasih link, action, ya, ke previous page. Nah, seperti ini. Oke. Jika ketika kita slideshow, ya, kita klik next. Nah, seperti ini ya. Klik back, jadi kembali lagi ke menu sebelumnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian itu insert materi ya. Jadi Bapak Ibu silakan input materi. Mau berapa halaman enggak apa-apa, mau dikasih video tadi juga boleh ya. Silahkan mau ambil di YouTube bisa ya, tinggal dipastekan saja linknya melalui insert video, terus ada online video, tinggal dipaste sini, kemudian di insert. Ini link videonya harus YouTube atau bisa lewat Google Drive atau? Bisa Pak, bisa lewat Google Drive. Ya. Tapi langsung ke videonya. Jadi contohnya kalau di Google Drive itu kan mungkin ada folder, terus ada subfolder lagi lah itu. Kalau bisa langsung videonya aja, linknya diambil. Dan juga kalau di Drive itu harus ada di setting terlebih dahulu di share link biasanya ya. Nanti masalahnya kalau di laptop kita videonya, nanti kalau di Android kan bisa diakses. Kalau nggak di bisa, YouTube, Pak. Bisa ya? Bisa. Yang penting kan online. Loh, kalau pas kita nggak online. Nah, itu masalahnya. Kalau Makanya kita berarti kan videonya harus di-upload dulu di YouTube. Oh iya, upload dulu di YouTube. Supaya Cuma kalau kita ke disk drive atau langsung dari komputer contohnya ya. Ya. Itu nanti akan besar, Pak. Di aplikasi kita itu bisa sampai MB. Artinya nanti kalau bikin modul butuh video kan, videonya bikin channel YouTube dulu, dimasukkan YouTube. Benar. Atau dimasukkan TikTok atau lewat Instagram bisa nggak? Yang penting ada linknya Pak di sini. Oh ya. Siap. Nanti dicoba saja, linknya dipastekan di sini, dia mau connect nggak?
Kalau Oke. intinya kalau kita connect itu biasanya dia ada gambarnya seperti ini ya. Nah, dia akan tampil seperti ini. Nah, ini kan di YouTube. Ya, di YouTube. Akan lebih ringan memang kalau di YouTube. Iya. Kalau Lebih ringan. memulung video yang ada di YouTube, tapi kita sampaikan sumbernya gitu gimana? Bisa nggak? Ya enggak, Boleh nggak? bisa, Bu. Bisa. Boleh kan Boleh. ya? Yang penting Boleh. dicantumkan Tapi paling sumbernya. aman ini pengalaman kemarin saya nge-link di YouTube, yang punya channel nggak terima terus Nah itu, nah itu Biasanya kita benar. ambil dulu, kita masukkan ke channel kita, baru ditulisi sumbernya mana. Oke. Iya. Sehingga lebih, dan channel kita kadang tidak dipublis. Jadi mungkin di etika ya, etika menulis kan sebenarnya kita juga memasukkan ke sana. Ini tadi ada yang bertanya, sebentar saya nyelok, Pak Fadil atau siapa tadi, hitam-hitamnya. Nah ini blok-blok hitamnya ini yang nutupi di toolbar atas itu bisa dihilangkan nggak Mas Augi? Yang di atas ini malah nambah. Nah sekarang hilang tapi pindah di tengah ya. Nah, sekarang sudah hilang. Ya, Pak Fadil sudah hilang ya warna bloknya ya. Iya, cukup mengganggu Ibu. Oh ya, oke. Di spring sama PPT-nya nggak kelihatan ya, Pak. Ini tanda-tandanya Bapak Ibu tuh memperhatikan semua begitu. Jadi kan penasaran ini apa tulisan yang di sini ya, harus diklik ya. Oke, lanjut monggo Mas Auki. Suaranya belum masuk, ya, Mas, belum ya. unmute. Sudah ya? Sekarang sudah. Nah, padahal saya nggak mute. Maksudnya nggak tak pencet mute. Oke. Ya, jadi tinggal Bapak Ibu buat materinya sesuai kebutuhan Bapak Ibu, seperti membuat presentasi ya. Tidak susah lah ya, tidak susah. Yang saya alami ini adalah aplikasi yang paling sederhana tapi paling mudah, tapi lebih interaktif ya daripada kita pakai aplikasi yang lebih berat ya, harus ada coding-coding dan lain sebagainya. Ya, betul. PowerPoint ini tinggal meningkatkan kemampuan PowerPoint-nya, bikin link dan backlink. Sama tombol. Itu link ya, cuma itu aja sih Pak, kita nge-link, backlink dan lain sebagainya. Ya mungkin pengaturan warna bisa, desain tata letak, cuma itu. Ya, jadi tidak membutuhkan waktu yang lama kita membuat. Insya Allah kalau 1 KD mungkin, kalau tempatnya atau rumahnya seperti menu utama dan lain sebagainya sudah jadi, itu insya Allah cepat ya. Karena di sini kita sudah ada tombol ya, di Spring sendiri sudah ada tombol. Di sini juga sudah ada objek ya, objek gambar-gambar dan lain sebagainya. Cuma yang yang terkunci itu dia harus buy ya, atau tidak gratis. Dan namanya juga ini adalah software bajakan ya, jadi harap maklum. Harap maklum. Kecuali kalau ini PowerPoint-nya, kalau PowerPoint-nya 365 ini ya, PowerPoint tertinggi ya, dan ini fasilitas dari kampus sehingga enak ya. Kemudian di sini ada karakter juga Pak Ibu, kalau ingin memasukkan karakter ya. Nah, tinggal Bapak Ibu masukkan. Kemudian juga ada slide template di sini. Ya, mau seperti apa, ada opening, terus ada navigasi dan lain sebagainya.
Tinggal Bapak Ibu pilih-pilih sesuka hati ya. Tuh. Mohon maaf Pak Husni, ini ada yang bertanya Pak. J. Dari Ibu Yuni, Pak, saya sudah coba insert icon di Inspiring, kok nggak bisa ya, keluarnya error, accord will interesting content gitu Pak. Bu Yuni dari Oke. Kemudian ini ada dari Pak Lukmi ya. Mohon maaf Pak Husni, ukuran slide yang digunakan di dalam layar Android berapa agar tidak terpotong dalam layar di Android? Begitu. Oh iya. Ya. Oke, untuk Bu Yuni. Ini jadi kalau kita mau insert ya, mau insert itu harus online ya, harus online. Karena kalau tidak online nggak bisa ya. Jadi icon, terus nanti tinggal pilih di apa, kontrol, kemudian navigasi. Tinggal insert gitu aja ya. Nah ini kan downloading. Coba nanti kalau belum bisa nanti apa via WA enggak masalah Bu. Coba dicoba lagi dulu aja. Atau mungkin Kemudian bisa share screen Bu Yuni, share screen. Share screen enggak apa-apa. Supaya jadi pelajaran buat kita semua. Coba Bu Yuni share screen, saya stop dulu. Saya pakai laptopnya beda Pak, 2 laptop. Oh. Ya. Iya. Ini masih nggak bisa tuh. Ya laptopnya yang dipakai Zoom diarahkan ke. Oh iya. Ya kalau agak susahnya gitu Bu, jadi saya tidak bisa lihat itu kadang bingung seperti apa. Biasanya kalau tak suruh video. Di videonya Bu Yuni itu. Mana kemana nih? Malah. Nah itu. Bentar. Coba dekatkan lagi Bu, saya kurang lihat. Oke. Kalau enggak di video aja pakai HP dikirim ke saya nggak apa-apa Bu. Nanti. Oh ya siap Pak. Nanti ya. Biar apa? Nanti saya bimbing. Baik Pak. Oke. Mungkin ada lagi yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Dan tadi ya, Pak dari Pak Lukmi ya, ukuran slide yang digunakan di dalam layar Android berapa Pak? Ukuran slide-nya? Oke. Kalau di sini saya setting ini ya. Jadi kalau mau mengetahui ukuran layarnya tinggal klik sini aja ya. Nah ini ada save format. Share screen dulu Pak Sauki. Oh iya. Oke. Kalau pengen mengetahui ini ya tinggal diklik sini ya. Terus ini ada 25,4 dengan lebar ini ya 14,29 cm. Nah, nanti kita setting ketika output itu dia menyesuaikan apa? Menyesuaikan Windows-nya atau menyesuaikan perangkatnya. Jadi kalau perangkatnya agak lebar dia akan melebar sendiri. Ketika perangkatnya agak kecil dia akan mengecil sendiri. Itu. Terus saya setting seperti ini ya, sekitar ini. Kalau Bapak Ibu mau lebih lebar ya enggak apa-apa, lebih tinggi enggak apa-apa. Sebenarnya enggak terlalu pengaruh.
Berarti ini yang penting kuncinya bikin PPT-nya, kemudian tombol untuk hyperlink, kemudian Ya. materinya dimasukkan ya. ya, Oke. mungkin mau ditambah animasi Pak, bisa tambah suara, tombol-tombolnya ditambah suara bisa. Oke. Sehingga fokus bikin ini dulu, baru nanti ditransfer ke web to APK ya. Ya, Oke. bikin ini terus baru setelah itu kita bikin kuisnya Pak. Oh, kuisnya dulu disiapkan ya. Ya, jadi kuisnya tinggal apa? Optionnya itu juga pakai tombol hyperlink ya. Dia sudah otomatis Pak dari sana. Oke. Jadi contohnya ini ya, saya di slide ya. Kemudian ditinggal spring ini ya, terus quiz. Oh, pakai e-spring ya, bukan dari PPT ya. Oke. Bukan. Ini e-spring itu sebenarnya kalau di sini saya menggunakan hanya khusus untuk pembuat evaluasi saja, Pak. Jadi untuk kuis Evaluasi saja. sama template ya. Ya, tapi kadang kalau template itu digabung dengan PowerPoint itu agak, kalau dia kan kalau di template sini menggunakan template set ini itu kan dia sudah tersetting ya, sudah tersetting sehingga tidak sesuai dengan halaman yang kita desain awal. Oke. Kecuali Ya, Bapak Ibu mau membuat dari awal seperti itu nggak masalah. Saya contohkan interaction. Nah, kalau interaction dia malah sudah itu Pak. Dia ada seperti ini ya, ada step, ada timelinenya, ada cycle proses, ada prosesnya. Jadi Bapak Ibu tidak hanya bisa untuk membuat mode Android saja, tapi Bapak Ibu dengan e-spring ini bisa membuat presentasi yang lebih infografis. interaktif. Ya, infografis jenis itu. Kalau kita masukkan ke sini, contohnya klik, ini enak Pak, contohnya step 1, nah, step 2, itu nanti dia sudah otomatis next page sendiri seperti ini sebentar. Kalau mau ngedit ya tinggal diklik ini aja ya. Kemudian interaction sama. Nah, tinggal di preview saja. Nah, ini kita tinggal klik 1, 2, 3. Dia sudah otomatis sendiri, Pak. Oke. Kalau pakai e-spring. Cuma kan di sini kadang nanti kita setting background-nya dan lain sebagainya kan harus tidak sama dengan halaman awal ya. Jadi saran saya untuk membuat lebih interaktif ini hanya untuk presentasi saja. Oke. Oke. Nah, kalau untuk membuat kuis ya, sekarang ke kuis ya. Bapak Ibu tinggal klik ya, kuis ini ya, buka e-spring-nya, terus pilih kuis ya, klik kuis, kemudian create kuis ya, ini create kuis. Nah, nanti tinggal sudah tampil seperti ini. Nah, tinggal Bapak Ibu yang langkah kedua adalah men-setting ya, men-setting kuisnya. Contohnya kayak grade-nya mau berapa angkanya, terus ketika salah munculnya apa, terus dan lain sebagainya itu di properties. Ini ya, di properties, ya, klik properties. Nah, ini judulnya apa? Contohnya ujian akhir. Nah, ini di default aja ya, di default. Kemudian ini kalau mau dikasih waktu ya. Contohnya ada 50 soal, waktunya 60 menit. Nah, tinggal diklik ini aja. Kemudian
ini quiz scoring ya. Scoring itu dia skornya mau berapa, mau dibuat persen atau dibuat poin. Ya. Dibuat persen atau dibuat poin, terserah Bapak Ibu mau apa, mau yang mana. Kemudian kalau question properties itu ada skor. Nah, jadi skornya itu mau dikasih berapa? Kalau benar 1 mau dikasih apa? Tambah 5, 1, 2 atau berapa? Kalau salah atau ada pengurangan itu bisa disetting di sini. Kemudian, nah ini ada limit time to answer the question. Nah, mungkin setiap satu pertanyaan bisa di apa? Ada waktunya berapa terserah ya, bisa disetting ini. Kemudian feedback ya. Contohnya kalau dia menjawab benar, nah, tulisannya di sini apa? Selamat contohnya, tinggal diganti aja. Selamat, jawaban Anda benar. Nah, kalau incorrect mungkin belajar lagi contohnya. Nah, atau mungkin apa seperti ini dan lain sebagainya. Nah, ini ketika tidak lolos ya atau sesuai passing grade, itu nanti tinggal dihapus saja ini, nanti Bapak Ibu disesuaikan ya. Kemudian ada question list ya. Jadi question list itu tampilan soal. Jadi di sini bisa Bapak Ibu acak ya, bisa Bapak Ibu soalnya acak atau jawabannya juga Bapak Ibu acak. Nah, ini tinggal dipilih ini aja. Nah, tinggal random ya. Kalau ini kan dia tidak ya. Question from all group ya. Ini diklik ini aja question all group. Terus tinggal diklik ini. Random selection. Jadi tinggal di apa? Di random saja. Jadi tampilannya akan random. Nah, ini reporting ya. Jadi bisa dikirim ke email. Bapak Ibu tinggal input sini. Emailnya apa saja? Email Bapak Ibu maksud saya. Nah, ini juga send email quiz jika ya dia lolos atau dia gagal atau mau dua-duanya terserah Bapak Ibu. Kalau sudah tinggal klik save ya, klik save. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ya. Kalau mau edit ya tinggal diklik ini aja ya, klik ininya aja terus quiz. Nanti dia edit sendiri. Nah, dia bisa edit. Kemudian kalau sudah diklik properties ya, Bapak Ibu sudah membuat judul, skornya berapa, questionnya skornya berapa, terus juga diacak atau tidak, terus report dan lain sebagainya, terus di save ya. Terus langkah selanjutnya kita memilih question ya atau jenis soalnya. Jenis soalnya itu mau multiple choice atau multiple respon atau benar salah atau jawaban singkat atau numerik dan lain sebagainya, tinggal Bapak Ibu pilih saja. Kalau di sini kan saya soal pertama ya, saya multiple choice ya, multiple choice. Ini bisa di input gambar, bisa di input video mungkin, ya, ataupun suara. Ini bisa Ya, apa? Bisa dikasih judet nggak kayak kalau di LMS itu kan ngumpul terakhir tanggal sekian, habis itu nggak bisa, belum bisa ya? Kan kalau modul kan dia self learning, Pak. Jadi dia apa namanya tidak tergantung itunya. Tapi kalau memang mau dibuat itu ya bisa saja, Pak. Kita kirimkan ini. Terus nanti jam ini harus selesai, tadi disuruh kirim ke email kita. Berarti kalau emailnya belum masuk, deadline-nya sudah nggak bisa kan, nggak bisa masuk. Oke. Nah, ini kelebihan ini juga bisa kita masukkan ke LMS, Pak.
Jadi format LMS. Sebagai contoh ya, kalau dipublikasi, dipublis gitu ya, kita bisa ke LMS, bisa ke YouTube ya, bisa ke Springlearn, bisa ke Bolt ya, atau ke komputer kita sendiri. Jadi sudah bisa kita integrasikan ke sini, Pak. Tinggal nanti kita kalau mau ke LMS ya, kan di LMS sendiri kita nanti yang setting kuis ini bisa muncul jam sekian sampai jam sekian. Iya, betul. Di Nyetingnya atas jam, LMS-nya. leres. Di atas atau dikurang dari jam itu tidak tayang, itu kan bisa. Ya, betul. Ya, maksudnya itu. Oke. Nah, ini yang SMKPK Panda ini pemanfaatan platform bisa pakai ini. Ya, bisa. Nah, terus juga bisa juga Bapak Ibu mau pertama multiple choice, terus yang kedua saya pengen pilih yang true false ya. Tinggal pilih aja. Nanti tinggal klik soalnya ya, true atau false. Ini tinggal klik jawaban yang benar mana. Kemudian kalau pengen nomor 1 jadi nomor 2, tinggal diklik, klik kanan ya, move down bisa. Kalau nomor 2 pengen ke atas, tinggal klik move up ya. Kemudian kalau pengen mengatur lagi ya, itu mending nomor 1 sudah klik kita membuat soalnya ya, banyak. Nah, kemudian tinggal klik ini aja di duplicate ya, di duplicate bisa. Klik lagi mau nambah soal lagi, diklik duplicate lagi, klik nambah lagi, di duplicate dan seterusnya. Nah, tinggal Bapak Ibu masukkan Itu multiple choice-nya bisa sampai 5 atau hanya sampai 3? Karena beberapa sistem bisa ya, bisa ditambah. Bisa, nanti di setting bisa. Ini bisa sebentar. Tinggal ditambah lagi sebentar. Ini kan tinggal kalau mana Pak ini ya Pak, tinggal diduplicate aja. Mau 6 mau 10 terserah. Ya. Karena beberapa kuis itu hanya bisa 4, 3 gitu, nggak bisa 5. Terus kalau mau view-nya seperti ini ya, nanti tinggal itu atau jadi gini ya. Kalau sudah ini ketika kita save and return ya, itu kalau kita di preview di di PowerPoint itu dia hanya seperti ini ya, dia tidak bisa tidak bisa aktif ya kuisnya. Tapi kalau kita pengen lihat ini aktif hasilnya seperti apa, itu kita diedit kuisnya. Nah, seperti ini. Kemudian di preview. Nah, ini mau berapa nih? Terlihat ya ini ya, pas previewnya ya. Ya. Ya, ini mau ketika dia monitornya dimiringkan ya, tablet ini untuk HP biasa seperti ini. Tinggal bisa ini seperti ini Pak nanti munculnya, sehingga Bapak Ibu bisa kira-kira oh ini ada yang salah atau ini kurang atau ini seperti apa. Itu bentuk layarnya mempengaruhi nggak setting layar itu vertikal atau horizontal? Atau nanti ini kan, hanya menunjukkan? Atau ini hanya menunjukkan Pak? Oh, ini hanya menunjukkan ini kalau horizontal nanti kelihatan begini gitu ya. Oke, nanti ketika setting di Android itu di web to APK-nya yang disetting Pak. Oke. Jadi aplikasinya memperbolehkan untuk rotate
ataupun menyesuaikan posisi HP. Ya, karena nanti kalau tadi yang ditanyakan ada yang kepotong jawabannya kan agak susah. Oke. Pas. Nah, ini bisa direview dan nanti silakan Bapak Ibu buat masukkan ya. Ataupun mau contohnya kita buat yang spot ya. Contohnya ada picture, pakai picture mungkin sebentar. Enggak sih. Foto. Nah, sebagai Nah, ini tinggal Bapak Ibu buat ya, mau bentuknya seperti apa. Semua kita preview. Nah, ya, nanti Bapak Ibu bisa coba-coba lah ya. Bisa coba-coba kuisnya ya. Bisa coba-coba. Kalau sudah ya. Kalau rumus matematika dibuat picture dulu ya. Baru di iya, Pak. Ya. Iya. Karena kalau di sini ini juga ada question juga, Pak. Di sini. Oh, ada equation bisa langsung ya. Iya. Ini mau cuma kan mungkin kelamaan ya. Atau ya terserah Bapak Ibu ya, kalau memang pengen seperti itu ya enggak masalah ya. Maksudnya terserah sesimpelnya Bapak Ibu saja. Ya, mana ditulis ada di Word terus dibuat picture terus. Oke, bisa. Atau pakai PPT. Oke. Terus ini juga untuk mengatur ya besar kecil atau penomoran dan lain sebagainya. Saya kira ini simpel sekali, Pak. Jadi simpel, tidak terlalu ribet ya. Tinggal kita kopas-kopas saja. Ini juga bisa import question ya. Nah, ini bisa berupa Excel ya. File Excel. Ini tinggal diimport saja. Nah, kalau mau ada info slide ya, jadi ada pendahuluan mungkin terkait terkait cara pengerjaan dan lain sebagainya. Tinggal Bapak Ibu tulis di sini ya, petunjuk mungkin pengerjaan. Terus di sini ada jawablah, pilihlah jawaban dengan benar. Tinggal nanti kalau di preview dia akan seperti ini. Ya. Sudah. Itu aja, Pak. Kalau sudah tinggal save return. Terus tinggal dipublish. Sudah, Pak. Sampai sini Bapak Ibu ada yang masih bingung mungkin? Jadi kita hanya membuat tempatnya ya, seperti ada menu materi, terus menu utama ya, menu utama seperti ada tujuan, kemudian memasukkan materi, kemudian membuat tombol, kemudian di-link-linkkan ya, di-link-linkkan. Bisa juga ditambah animasi berupa animasi transparan atau ada ditambah dengan suara juga bisa. Kemudian kita membuat kuisnya di sini. Nah, ketika kuis habis ya, ketika kuis sudah habis atau sudah bentar. Ini bisa di-setting kalau nggak lulus kuis, nggak bisa lanjut ke next slide nggak? Bisa, Pak. Bisa. Seperti ini contohnya sebentar.
Jadi ketika kuis habis, itu dia akan menuju ke layar sebelah mana. Itu. Sebentar. Ini saya agak lupa tadi sudah tak. Sambil menunggu mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Monggo Bapak Ibu. Atau sudah paham ini Bapak Ibu? Atau mungkin sudah pernah ada yang membuat aplikasi menggunakan ini Spring mungkin. Ini ya Pak Nur. Jadi ketika kuis ini ya, ini kan kita buat kuis ya, kemudian kita klik blessing ini ya. Nah, jadi on pass ketika dia lolos, dia next slide, contohnya, atau kembali ke menu utama, terserah Bapak Ibu mau pilih yang mana. Tapi ketika dia on file, nah, mungkin diarahkan kemana, nanti bisa Bapak Ibu setting sendiri. Oke. Bisa Pak. Oke. Berarti bisa jadi LMS ya Spring ini ya? Iya bisa Pak. Outputnya itu kan bisa LMS, terus YouTube, terus HTML ke My Computer. Makanya ini software enak Pak. Saya pribadi enak. Lebih karena kalau kita interaktifnya, interaktifnya interaktif, bisa kelihatan. Tidak langsung. Usah coding-coding. Terus juga kita ya sederhana, simpel, hanya kita yang penting tahu linknya kemana gitu aja. Ini kalau untuk emak-emak cocok ini. Kalau di kita menggunakan Google Form itu kan kurang ya, maksudnya kan optionnya kurang ya. Kalau ini kan dia ada 14 option untuk evaluasinya sendiri dan bisa disetting semuanya. Ada pertanyaan ini dari Pak Fadil di kolom chat. Oh ya, saya buka chatnya. Oke, apa bedanya ya? Sebenarnya Pak, 10 Spring 10 sama 9 otomatis lebih bagus yang 10 ya. Yang 10 itu kan dia pengembangan ya. Contohnya dari versi 9 dia banyak yang error, mungkin dari beberapa masukan-masukan otomatis kan disempurnakan. Ya memang kalau bisa 10 ya. Tapi karena saya mengambilnya itu tidak, mungkin kan laptop atau perangkat Bapak Ibu kan ada yang cepat banget, ada yang sedang mungkin ya. Jadi saya sesuaikan ke Bapak Ibu ya, cocoknya memang 9. Mungkin kalau Bapak Ibu mau yang versi 10 silahkan ya, enggak masalah. Nanti kalau memang mau softwarenya bisa saya carikan ya. Tapi ya itu bajakan ya, jadi tidak berbayar alias krek-krekan ya. Mungkin itu Pak Fadil ya. Kalau bisa ya versi 10, kalau Bapak kuat ya, maksudnya perangkatnya mumpuni ya enggak masalah. Kemudian Pak Arsad ya, bisa dikonvert sekalian jadi APK Pak ya. Kalau ini dia publisnya
untuk apa iSpring ya, itu dia hanya berbentuk HTML seperti ini ya, HTML, ada code, terus LMS lah. Nah, supaya itu bisa menjadi APK, itu kita makanya membutuhkan website to APK ya, supaya apa yang sudah kita file yang sudah kita buat ini dimasukkan ke dibuat menjadi aplikasi yang bisa diinstal di HP siswa. Bahkan di website APK itu sebenarnya bisa sampai upload ke Play Store ya. Cuma memang ada, kalau Play Store itu kan berbayar ya, berbayar, dan itu memang prosesnya agak ribet ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bisa buat ini, terus juga dibuat APK, terus kita share ke siswa-siswa bisa melalui WhatsApp ya, bisa melalui Google Drive, itu saya kira sudah luar biasa sekali. Dan nanti pengembangan ke depan bisa sampai ke Play Store. Mungkin itu. Kalau di Play Store bisa dijual sekali download 1.000, kalau yang 1 juta orang download bisa miliar. Iya, cuma itu biasanya itu Pak, yang kalau bisa ada iklannya dan lain sebagainya itu bisa berpenghasilan. Cuma memang agak ribet settingnya, kita uploadnya juga dari Play Store sendiri kan kebijakannya berubah-ubah, terus juga contohnya perangkatnya semakin tinggi dan lain sebagainya, sehingga memang butuh waktu juga Bu. Oke, jadi itu ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah jadi, sudah mantap contohnya ya. Tinggal Bapak Ibu dipublish saja ya. Publish, kemudian ini dituliskan apa ya, project name-nya apa. Terus foldernya mau disimpan di mana ya. Jadi kita pilihnya di My Computer saja. Di My Computer, kemudian Bapak Ibu tinggal pilih mau yang di file mana ya. Kalau saya ini pelatihan e-modul ya, namanya latihan. Terus ini HTML, terus playernya itu dia kita setting di sintangnya 3 ini kita hilangkan, player panel ini ya. Karena apa? Nah, kalau kita top bar itu dia akan muncul seperti ini. Ada marker tool-nya ya. Terus kalau ya Bapak Ibu sesuaikan saja. Kalau ada sidebar dia munculnya seperti ini. Kemudian kalau ada button ya dia ada next dan seperti ini. Padahal di dalamnya kan sebenarnya sudah ada ya, sudah ada. Jadi tinggal tidak usah aja ya. Kalau sudah tinggal apply close ya, apply close. Kemudian untuk size-nya itu tinggal disesuaikan saja ya. Fit course to browser Windows ya. Jadi ketika layarnya itu besar, ada yang mahasiswa layar agak kecil, dia akan menyesuaikan ya. Dia akan menjadi fit sendiri. Kemudian pilih yang fit ini ya, pilih yang fit, kemudian save. Kemudian quality-nya. Nah, ini mungkin high quality ya. Tinggal di high quality. Dia paling tinggi lah ya, yang paling tinggi. Kemudian save. Nah, ini protection, kalau saya tidak saya setting ya. Publishnya itu all set ya. All slide ya, maaf. All slide ya. Access of. Nah, setelah sudah, ini sudah di sudah seperti ini, tinggal di publish. Nah, kita tunggu prosesnya. Kalau sudah, kita tunggu. Nah, sudah ya. Kalau publish is complete, kita nanti tinggal buka website to APK Builder. Bapak Ibu sudah terlihat belum ya?
website itu APK-nya? Sudah. Oke. Kalau sudah, tinggal setting seperti yang ada di modul, itu juga nggak apa-apa ya. Jadi yang pertama ini di local HTML website, karena kecuali kalau Bapak Ibu punya web sendiri ya, punya host name ya, punya host sendiri, itu bisa di web URL. Tapi kalau di sini tinggal di lokal atau di komputer Bapak Ibu tinggal klik lokal saja. Kemudian app title ya, sesuaikan dengan nama aplikasi yang nanti akan menjadi output nama file. Kalau sini saya contohnya ada pengelasan lanjut. Jadi kalau Bapak Ibu bingung, tinggal lihat di modul saja, setting seperti apa yang sudah seperti apa yang ada di modul, terus di generate ini ya, generate APK, klik, tinggal tunggu sampai selesai, terus sudah. Jadi tinggal aplikasinya tinggal disebar ke siswa. Ya ini terus kemudian tag name ya. Nah, ini mungkin dibuat terserah ya, apa-apa ya. Mungkin nama Bapak Ibu ya. Kemudian ini mau ditulis ini juga enggak apa-apa. Terus versinya mau versi berapa ya? Versi 1, 2, kalau pertama kan versi 1 ya. Kemudian kalau lebih lanjut 1.1 dan lain sebagainya. Kemudian app orientation ya, jadi auto rotate ya, nanti bisa otomatis sendiri ya. Kemudian output directory ya. Jadi ini folder yang akan menjadi output aplikasi. Ya, jadi ketika ini sudah dikonversi ke aplikasi, Bapak Ibu mau ditaruh di mana? Kalau saya di sini kan di pelatihan e-modul. Nah, saya buat folder sendiri di sini APK ya. Nah, tinggal klik OK. Kemudian about dialog text ya. Ini nama aplikasi ketika diinstal ya. Ini juga sama, mau ditulis sama. Nah, ini app exit text ya. Nanti ketika mau di close ada perintah apakah benar mau keluar ya atau mau dirubah pakai bahasa Indonesia, terserah Bapak Ibu ya. Kemudian change icon ya. Jadi kalau Bapak Ibu ini untuk gambar yang di HP ya. Kalau di HP. Kalau saya kan di HP ketika di HP kan ada anunya ya, ikonnya ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa download atau buat sendiri pakai Corel yang Pinter Corel ya, ataupun mau download di internet ya, icon-icon ya, icon memasak, contohnya gambarnya garpu dan sendok dan lain sebagainya, itu sementara bisa cari di Google ya. Ini fungsinya adalah untuk nanti ketika aplikasi gambar ya, gambar aplikasi di HP ketika sudah diinstal nanti ikonnya seperti ini. Kemudian untuk ini ya, directory of local website ya. Jadi ini folder di mana menyimpan publikasi file yang dibuat. Nah, tadi kan kita sudah dipublish ya menggunakan iSpring itu. Kemudian kita lihat di sini filenya tadi kita masukkan ya. Tadi saya simpan di latihan ini ya. Di latihan di foldernya ya, folder, terus klik OK. Kemudian, nah ini kalau seandainya dia tidak, nanti ketika di file itu kan dia ada ini ya, ada indeks sama data ya. Kalau indeks itu HTML ya, jadi
tadi kita publish menggunakan iSpring kan formatnya HTML ya. Ketika kita klik di directory lokal website itu tidak ada indeksnya atau format HTML, dia akan menolak ya. Jadi tidak ada file HTML gitu. Format tidak ada, biasanya seperti itu. Kemudian extras ya. Extras itu dia adalah pendukung ya. Contohnya nanti mungkin kalau aplikasinya membutuhkan zoom ya, kemudian membutuhkan text selection ya, biasanya di blok mungkin atau full screen ya, diklik saja. Kemudian allow external URL bisa, mungkin ada GPS-nya ya, bisa diklik kalau memang aplikasi Bapak Ibu ada GPS-nya, atau mau diklik semua ya enggak masalah ya, enggak masalah. Silahkan sesuaikan saja menurut Bapak Ibu. Kalau sudah, itu tinggal di generate APK ya. Nah, kalau sudah ya press OK to start Google App. Oke. Nah, kita tinggal tunggu saja aplikasinya. Nah, ini sudah finish ya. Nah, ini ada the APK that displayed will not be support on Google Play ya. Jadi di Google Play Store itu biasanya ada namanya key store ya, atau sign setting ya. Ya akun istilahnya seperti itu ya, jadi Google Development ya. Nah, itu yang membuat yang kita harus bayar ya. Harus bayar sekitar, kalau dulu saya 400-an ribu lah satu akun. Nah, jadi tidak masalah ya, tinggal diklik OK saja. Kalau sudah, nah, kalau sudah jadi APK-nya, nah ini kan sudah ada ya Bapak Ibu. Ini tadi yang kita generate ya, pengelasan lanjut. Tinggal Bapak Ibu ini kirim ke siswa, bisa ke mana? Lewat WA ataupun lewat Google Drive. Ya, pokoknya itu bisa ya, yang untuk transfer file lah pokoknya. Nah, kalau memang mau dimasukkan ke LMS, itu berarti tidak usah menggunakan website to APK ya, karena kan kita tinggal menginput saja hasil publikasi kita ke LMS ya. Kalau ini kan kita ke Android ya, jadi membutuhkan website to APK. Mungkin itu Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lebih dahulu, atau mungkin terlalu cepat, atau ada pertanyaan mungkin. Kalau memang Bapak Ibu masih bingung, pelan-pelan saja nanti saya bimbing ya. Silakan Bapak Ibu. Contohnya saya Pak, cara memberikan action di PowerPoint itu seperti apa, nanti saya videokan ya buat video tutorialnya. Kalau memang direkod ini masih kurang komplit, atau mungkin Bapak Ibu mau memvariasi lebih dari yang saya tampilkan sekarang, tidak masalah. Nanti kita belajar bareng ya. Nanti Bapak Ibu tinggal WA saja. Mungkin seperti itu. Bapak Ibu kayaknya terlalu semangat dalam membuat modul sehingga Bapak sudah paham ya. Oke, berarti kuncinya pertama install iSpring, kemudian Ya. membuat materi dalam PowerPoint. PowerPoint-nya pakai tombol yang ngeling ke antar slide, kemudian kuisnya pakai iSpring ya. Iya, iSpring. Baru di-convert ke dipublish ke HTML dulu, baru di-convert ke web to APK. Iya. Nah, jadi Ibu tugasnya adalah merubah materi PowerPoint-nya menjadi saling mengeling dengan tambahan tombol-tombol ini. Baru nanti dipublish pakai iSpring tadi. Jadi tidak usah buat tombolnya, nggak apa-apa Bapak Ibu, tinggal lewat iSpring ini ya, lewat icon ini,
Kalau memang di icon tidak ada atau kurang apa namanya, kurang interaktif, mungkin gambarnya kurang menarik, tinggal di search di Google saja, cari ya. Saya contohkan. Ya, Bapak Ibu tinggal cari aja di sini button gitu ya. Button. Nah, ini di sini ada ya, Bapak Ibu. Keluarnya kancing Cari baju. aja. Karena memang seperti itu, Pak. Artinya button memang kayak kancing baju. Oke, terus kalau untuk template apa namanya, PowerPoint yang lebih menarik, Bapak Ibu bisa ke presensi Go ini ya. Ya, presensi Go ini ya. Apalan ya UN presensi. Aku Presensi Presentation Go. Nah, presentasi Go. Ya, ini ya. Nah, di sini template-nya banyak banget, Bapak Ibu. Ini terserah Bapak Ibu mau yang seperti apa. Ini gratis ya. Mau apa, ada diagram, ada pilihannya banyak lah. Terserah, ini tinggal apa ya. Mau yang fan, organization chart, banyak sekali. Ini namanya ini ya, Presentation Go. Tinggal Bapak Ibu pilih saja. Mungkin itu Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi. Saya curiga ini kayaknya pada diam itu paham atau memang ini banyak yang bingung penasaran kok Mas Tauki. Ini Bu Yulia tanya Oke. ini Oke. yang di chat. Oke. Ya, yang di Oh, chat iya, saya ada buka. pertanyaan lagi ya. Oke. Oh, untuk mencarikan apa karakter. Ya, Bu. Karena ini connect ya. Kita connect. Coba saja ini mungkin kalau karena saya online terus ya. Jadi saya cobanya memang online terus ya. Tapi kalau mungkin Bapak Ibu tidak ada koneksi, mungkin bisa, kalau memang tidak bisa memunculkan berarti harus online ya. Kalau tidak berarti mungkin, atau mungkin pertama kali kita download dulu ya. Jadi kalau sudah terdownload mungkin bisa langsung di-insert ya. Mungkin itu Bu Yulia. Jadi mohon maaf. Berarti nganu ya, apa, online-nya itu untuk download button-nya ya. Mungkin iya, Pak, karena maksud Mungkin saya ikonnya tidak. Ya. Jadi kalau nggak online nggak bisa download. Tapi kalau pakai di PowerPoint itu kan ada icon juga. Coba insert ada icon, bisa nggak pakai itu? Bisa, bukan, Pak. Sebelahnya bukan pakai yang e-spring. Kalau ini kan nggak online bisa. Oke. Yang ya, tersedia cuma ya ini, Pak. Cuma yang tersedia cuma ini. Iya, makanya terbatas. Warnanya juga nggak berwarna. Oke. Kalau enggak buat sendiri juga bisa, Bu. Pakai shape ini ya. Seperti ini contohnya. Tinggal buat aja, enggak masalah. Mau download boleh. Pakai 3D, yang 3D boleh. Coba. Insert yang 3D itu loh, 3D object. Insert yang 3D object. Oh, ini harus sana ya, Pak. Online juga. Harus ada di komputer ya. Oh. Oke. Saya kira buttonnya kan tidak membutuhkan terlalu banyak ya. Paling cuma next, back, terus home. Di menu utama juga kalau kita buat sederhana pakai insert shape ini juga bisa. Ya. Nanti kalau pas online, Bapak Ibu kembangkan lagi, mungkin diganti yang lebih menarik. Kalau pas offline
apa adanya. Tapi memang saya belum coba untuk yang offline karena saya memang kondisi online terus ya. Ya karena kalau nggak dipakai udah bayar, Pak. 24 jam online. Oke, untuk ada yang tanya lagi apa ada batasan kapasitas memori untuk membuat PPT ya. Ini kapasitas memori seperti apa ini? Jadi ini ada apa? Insya Allah ini untuk Android ya, untuk Android ketika kita publish melalui website atau APK, insya Allah banyak yang kompatibel ya Bu. Jadi memang yang saya belum apa namanya belum mencoba untuk beberapa HP ya, untuk beberapa HP karena memang HP saya terbatas cuma satu dan ini belum saya coba ke mahasiswa karena kebanyakan saya ngajar praktek ya, saya ngajar praktek sehingga belum saya coba. Nah mungkin Bapak Ibu bisa mencoba ya, kita mungkin nanti kalau ada kendala dalam kapasitas atau spesifikasi yang dihasilkan dari media ini, mungkin nanti bisa di-share bareng ya. Kalau untuk kapasitas memori tidak ada ya, insya Allah ini ringan ya, ringan dan tidak terlalu berat ya. Programnya juga tidak terlalu besar. Mungkin itu Pak Fadil ya. Terima kasih Pak. Oke. Atau Bapak Ibu pengen membuat hanya evaluasinya saja bisa ya. Jadi tidak harus apa ada materinya bisa. Atau mau buat interaction saja apa untuk besok Bapak Ibu ngajar ya untuk membuat PPT-nya saja untuk interaksi lebih interaktif ya juga bisa ya, tinggal Spring Suite interaction ya, nanti apa tinggal Bapak Ibu pilih ya. Ini untuk apa, untuk presentasi besok kalau ada pembelajaran atau apa bisa ya, enak malah. Jadi ini multifungsi ya, tidak hanya untuk satu kegunaan saja. Nah, untuk nanti ketika minta diupdate ya, untuk aplikasinya iSpring nanti di cancel saja ya, di cancel karena biasanya kalau mengupdate aktivasinya jadi terdeteksi sehingga jadi trial lagi, tidak bisa full version ya. Ada lagi yang ditanyakan mumpung kita masih ada waktu mungkin ya Pak Nur, atau nanti sambil jalan boleh. Masih monggo Bapak Ibu, mungkin nanti per sekolah bisa bikin timnya yang terbaik mana modulnya gitu. Nanti dikumpulkannya versi video aja Pak, lebih kita jadi tidak usah nginstal atau versi APK, harus versi APK. Ya, jadi APK sama video aja. Ya. Seperti yang dikirim di grup itu. Ya. Jadi HP-nya direkam gitu. Jadi kita kalau mau melihat tidak harus install satu-satu. Ya sama APK-nya cuma nanti di-upload di G-Drive. Oke. Nanti saya buatkan tempatnya. Nggak harus banyak, cukup 4, 5, atau 10 slide lah. Yang penting ya, kelihatan jadi APK, materinya juga, sehingga tidak menyita waktu Bapak Ibu. Nanti tinggal
Kalau pengen mengembangkan tinggal duplikat slide, seterusnya. Yang penting kan ikon-ikonnya yang di depan ini sama mengarahkan ke alur tujuan pembelajaran atau alur modul yang ditetapkan. Atau mau ditambah juga nggak apa-apa, tidak 6, di sini ada 10, ya boleh di menu utama ya. Mungkin itu. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan Bapak Ibu, kalau merasa bingung bisa chat saya, nanti saya bantu. Mungkin itu Pak Nur. Ya, siap. Dari saya ya. Jadi di sini saya kesimpulannya ya, jadi mudah sekali untuk membuat ya. Tidak membutuhkan keahlian khusus, harus jurusan teknologi informasi atau harus menguasai coding. Yang penting kita bisa hanya mengeling-eling saja sama input. Itu saja. Mungkin sekian ya Bapak Ibu ya. Nanti kita lanjutkan kalau memang masih bingung lewat chat, WhatsApp ya, atau grup, silahkan. Kalau masih bingung nanti saya buatkan video tutorialnya ya, cara insert atau cara membuat kuis atau seperti apa, biar nanti saya buatkan. Kalau masih ada yang bingung silakan, nanti tinggal Bapak Ibu mintanya apa, insya Allah saya sediakan kalau saya bisa. Seperti itu Pak Nur. Siap. Oke, mungkin itu ya Bapak Ibu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, jika ada kekurangan yang memang seperti itulah ya. Ataupun suara saya masih cempreng-cempreng ya. Mohon maaf. Saya Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.